Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Arifin dari kelas MC105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi saya yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama, dari pernyataan yang dari soal, yaitu 1 September modal awal sebesar 357.700.000. Di sini jurnalnya pada tanggal 1 September masuk 2 akun, yaitu akun kas dan akun modal. Penyusunan akun ini harus runtut. Yang pertama debit, baru kredit. Karena di sini ada akun kas, yaitu awal tabungannya yang masuk, jadi nilainya bertambah. Kalau nilainya bertambah berarti dia masuk ke debit sebesar 347.700.000. Yang kedua modal. Karena saldo normal modal jika bertambah, dia akan masuk ke kredit. Berarti di sini dari pernyataan tersebut modalnya masuk ke dalam kredit sebesar 357.700.000. Jadi antara debit dan kredit harus balance. Yang kedua, 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Jurnal akunnya yang masuk dalam pernyataan tersebut, yang pertama sewa dibayar di muka. Karena sewanya itu dibayar secara lunas, maka dia masuk di debit, berarti tidak punya utang. Saldo normalnya sewa kalau dia positif, maka masuknya ke debit. Yang kedua kas. Karena dia membayar uang sewa sebesar 15 juta rupiah, maka uang kasnya akan berkurang. Saldo normalnya kas kalau berkurang masuk ke kredit, dan jika kalau bertambah dia akan masuk ke debit. Jadi akun kas di sini menurut pernyataan tersebut dia masuk ke kredit karena saldonya berkurang. Berikutnya 5 September membeli perlengkapan kantor, ATK, cetakan konsumsi dan lain-lain sebesar 10.500.000 rupiah secara kredit dari CV Prisma Agung. Jurnal akunnya yang pertama akun perlengkapan. Di sini menjelaskan dia membeli perlengkapan sebesar 10.500.000 rupiah secara kredit. Jadi jika perlengkapannya bertambah, akun jurnal normalnya yaitu masuk ke debit karena dia positif. Kedua, karena dia membelinya secara kredit, maka munculnya akun utang kredit. Jika utang berarti saldo normalnya kalau utang kredit dia akan masuk ke kredit. Kenapa masuk ke kredit? Karena dia minus, karena tidak membayar secara cash. Selanjutnya 6 September membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000 rupiah. Pencatatan jurnalnya yang pertama peralatan komputer. Di sini dijelaskan dia membeli peralatan komputer secara tunai. Berarti peralatannya bertambah. Kalau bertambah, saldo akun normalnya di peralatan komputer itu bertambah, yaitu masuk ke debit. Dan jika kalau berkurang dia akan masuk ke kredit. Karena dia membeli peralatan komputer, pasti dia menggunakan uang, dan uang itu masuk ke kas, dan kasnya akan berkurang. Kalau saldo normalnya kas itu kan kalau bertambah akan masuk ke debit, dan jika kalau berkurang dia akan masuk ke kredit. 6 September menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Pencatatan jurnalnya yang pertama piutang usaha. Kenapa di piutang usaha di sini masuknya ke debit sebesar 25 juta? Karena di sini dia menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Berarti utangnya bertambah. Kalau utangnya bertambah di akun piutang, saldo akun normalnya berada di debit,
dan jika kalau berkurang piutangnya akan berada di kredit. Selanjutnya pendapatan jasa, karena pendapatan jasa di sini di hutang yang akan dilunasi 5 hari kemudian, maka nilainya minus. Kalau pendapatan jasa itu langsung dibayar, maka saldo nomornya itu di debit. Kalau minus kayak gini, dia akan masuk ke kredit sebesar 25 juta. 11 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Ini juga sama, pencatatan jurnalnya. Yang pertama, piutang usaha masuk di debit sebesar 30 juta rupiah karena dia memunculkan utang yang utangnya itu semakin bertambah karena akan dilunasi 7 hari kemudian. Karena dilunasi 7 hari kemudian, dia masuk ke debit karena piutangnya semakin bertambah. Yang kedua, akun pencatatannya yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini dia masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah dikarenakan pendapatan jasanya itu nilainya minus karena dia akan dibayar 7 hari kemudian. Dan jika kalau dia dibayar secara langsung di muka, berarti dia masuk ke debit secara garis akun normalnya. Tanggal 11 September menerima pelunasan jasa terjemah dari tanggal 6 September. Pencatatan jurnalnya yang pertama kas. Di sini karena menerima pelunasan jasa, maka dia menerima uang. Jadi uangnya bertambah. Kalau uang bertambah, dia masuk ke debit. Karena kalau di debit itu akun kas, kalau nilainya positif bertambah, dia masuk ke debit. Dan kalau uangnya berkurang, dia akan masuk ke kredit. Yang kedua, pendapatan jasa diterima di muka. Di sini karena pendapatan jasanya sudah dilunasi, maka dia masuk ke kredit karena mengurangi utangnya sehingga utangnya menjadi minus. Karena utangnya minus, dia masuk ke kredit, yaitu pendapatan jasanya yang diterima di muka yang masuk ke kredit sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta rupiah secara tunai. Jurnal pencatatannya yang pertama kas. Kas di sini menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta rupiah secara tunai. Jadi uangnya menjadi bertambah. Kalau bertambah, saldo normal akunnya, akun kas berada di debit. Karena di sini bertambah sebesar 20 juta rupiah, maka pencatatannya di debit sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan jasa diterima di muka. Karena sudah dilunasi, maka utangnya menjadi minus ya. Jadi pendapatan jasanya sudah tidak mempunyai utang. Karena sudah diterima di muka, dia akan masuk ke kredit. Dia akan masuk ke kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. Pencatatan akun jurnalnya yang pertama yaitu kas. Karena uangnya bertambah karena sudah dilunasi di tanggal 11 September, maka dia masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan jasa diterima di muka. Ini masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah karena dia sudah lunas, sehingga kalau lunas utangnya menjadi berkurang, sehingga pendapatan jasa diterima di muka dia akan masuk ke kredit. Tanggal 19 September mengambil 7.500.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Pencatatan akun jurnalnya yang pertama beban. Mengapa beban? Karena digunakan untuk keperluan pribadi.
Di sini kalau dia mengambil uang sebesar Rp7.500.000, maka di beban masuk ke debit sebesar Rp7.500.000 karena digunakan untuk beban, sehingga bebannya bertambah. Kalau bebannya bertambah, maka saldo akun normalnya itu masuk ke debit, dan jika bebannya berkurang, maka saldo normalnya akan masuk ke kredit. Di sini saldo normalnya bebannya masuk ke debit karena berkurang. Yang kedua, akun kas, karena dia digunakan uangnya untuk keperluan pribadi, maka jumlah uangnya akan berkurang. Jumlah uang yang berkurang di akun kas akan negatif. Kalau negatif, dia akan masuk ke kredit. Tanggal 20 September melunasi utang kepada CV Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Pencatatan jurnalnya, yang pertama akun perlengkapan. Di sini dia membeli perlengkapan kantor, berarti perlengkapannya bertambah. Kalau perlengkapan bertambah, saldo akun normalnya dia akan masuk ke debit sebesar Rp10.500.000. Dan akun yang kedua yaitu kas, karena digunakan untuk membeli perlengkapan kantor, kasnya menjadi berkurang, sehingga kalau kas berkurang, maka masuknya dia ke kredit, yaitu sebesar Rp10.500.000. Tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. Pencatatan jurnalnya, yang pertama akun kas. Di sini karena dia menerima pendapatan jasa secara tunai, maka akun kasnya itu uangnya bernilai tambah, sehingga dia kalau akun kasnya bertambah, maka dia masuk ke debit sebesar Rp25 juta. Yang kedua, akun pendapatan jasa yang diterima di muka, karena di sini pendapatan jasanya sebesar Rp25 juta yang dibayarkan secara tunai, maka akun pendapatan diterima di muka itu akan bernilai minus karena utangnya menjadi berkurang sebesar Rp25 juta. Karena menjadi berkurang, pendapatan diterima di muka di sini masuk ke kredit sebesar Rp25 juta. 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Pencatatan akunnya, yang pertama itu beban gaji. Karena di sini bebannya bertambah untuk membayar uang gaji karyawan sebesar 4 juta, maka akun beban gaji kalau saldo normalnya itu masuk di debit kalau bertambah. Kalau berkurang, dia masuk ke kredit. Yang kedua, pencatatan akun jurnalnya yaitu kas. Karena digunakan untuk membayar gaji karyawan sebesar 4 juta, maka uang kasnya menjadi berkurang. Kalau berkurang, dia masuk ke kredit. 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar Rp2.850.000. Pencatatan jurnalnya, yang pertama beban listrik air, karena di sini digunakan untuk membayar, maka bebannya bertambah sebesar Rp2.850.000. Karena bebannya bertambah, dia akan masuk ke debit. Yang kedua, pencatatan jurnalnya yaitu kas. Kas di sini berkurang karena digunakan untuk membayar biaya listrik. Karena kas berkurang, saldo normal akunnya dia akan masuk ke kredit sebesar Rp2.850.000. Selanjutnya, tanggal 30 September membiaya biaya telepon sebesar Rp525.000. Pencatatan jurnalnya, yang pertama beban telepon. Beban teleponnya bertambah sehingga dia masuk ke debit sebesar Rp525.000. Kedua, akun kas, di mana di sini digunakan untuk membayar biaya telepon. Karena digunakan untuk membayar biaya telepon, maka akun kasnya akan berkurang, sehingga pencatatannya masuk ke kredit sebesar Rp525.000. Selanjutnya, penyusunan buku besar, di mana kita ini mencatat dalam satu periode tertentu
kita golongkan yang termasuk kas-kas sendiri dalam satu periode dan pendapatan sendiri dalam satu periode. Intinya kita susun itu sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama di sini ada akun kas. Di tanggal 1 September ada di debit masuk 340.700.000 rupiah, dan di tanggal 1 September ada juga masuk di kredit sebesar 15 juta rupiah. Di tanggal 6 September ada masuk di kredit juga 26.500.000 rupiah. Tanggal 11 September masuk 25 juta rupiah. Tanggal 15 September masuk 20 juta rupiah. Tanggal 18 September masuk 30 juta rupiah. Tanggal 19 September masuk 7.500.000 rupiah. Tanggal 20 September masuk 10.500.000 rupiah. Tanggal 23 September masuk 25 juta rupiah. Tanggal 25 September masuk 4 juta. Tanggal 29 September masuk 2.850.000 rupiah. Tanggal 30 September masuk 525.000 rupiah. Seharusnya di sini dari debit dan kreditnya itu kita total semua, tapi di tugas saya kemarin saya tidak menjumlahkannya dari keseluruhan total dari debit sendiri, kredit sendiri, karena saya menjelaskan ini sesuai dengan tugas yang saya kumpulkan waktu itu. Kedua, ada buku besar di akun pendapatan jasa tanggal 6 September sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 11 September ada masuk kredit 30 juta rupiah dan 25 juta rupiah. Tanggal 15 September ada masuk di kredit juga 20 juta rupiah. Tanggal 18 September masuk di kredit 30 juta rupiah. Tanggal 23 September masuk di kredit 25 juta rupiah. Dari di sini kreditnya harus di total keseluruhan. Selanjutnya buku besar di akun beban tanggal 19 September ada masuk di debit sebesar 7.500.000 rupiah. Tanggal 25 September masuk di debit 4 juta rupiah. Tanggal 29 September masuk di debit 3.850.000 rupiah. Tanggal 30 September masuk di debit sebesar 525.000 rupiah. Ini semua harus ditotal di akun beban yang masuknya di debit, tapi di sini saya tidak total. Selanjutnya di akun modal, yaitu tanggal 1 September ada kredit masuk sebesar 357.700.000 rupiah. Selanjutnya di pencatatan buku besar di perlengkapan di tanggal 5 September masuk di debit 10.500.000 rupiah. 6 September masuk di debit 26.500.000 rupiah. Tanggal 20 September masuk di debit sebesar 10.500.000 rupiah. Pencatatan buku besar selanjutnya di piutang usaha di tanggal 5 September masuk uang di kredit sebesar 10.500.000 rupiah. Tanggal 6 September masuk di debit sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 11 September masuk di debit sebesar 30 juta rupiah. Terus dijumlah antara debit dan kredit di akun piutang usaha. Selanjutnya ada sewa, pencatatan buku besar di akun sewa dibayar di muka, yaitu tanggal 1 September masuk di debit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di sini neraca saldonya saya taruh di sebelah kiri dan jurnal penyesuaiannya saya taruh sebelah kanan. Yang pertama tanggal 1 bulan 9 2021 ada akun kas yang masuk di debit sebesar 347.700.000 rupiah. Kedua, akun modal masuk di kredit sebesar 347.700.000 rupiah. Di
Di sini jurnal penyesuaiannya tidak ada, antara debit dan kredit tetap sama, yaitu Rp347.700.000. Tetap di tanggal 1 ada akun uang sewa dibayar di muka, masuk di debit sebesar Rp15 juta, akun kas masuk di kredit sebesar Rp515 juta. Jurnal penyesuaiannya tidak ada, antara debit dan kredit sama Rp15 juta. Di tanggal 5 ada akun perlengkapan kantor masuk di debit sebesar Rp10.500.000. Yang kedua ada akun utang kredit masuk di kredit sebesar Rp10.500.000. Di jurnal penyesuaian ada pernyataan dia membeli perlengkapan seharga Rp10.500.000, tetapi dicatat hanya Rp1.500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu Rp10.500.000 dikurangi Rp1.500.000, hasilnya 9 juta. Jadi yang masuk di debit dan kredit di jurnal penyesuaian sebesar 9 juta. Di tanggal 6 ada akun peralatan komputer yang masuk di debit sebesar Rp26.500.000 dan kas masuk di kredit sebesar Rp26.500.000. Ada penyesuaian jurnalnya karena dia mengalami penyusutan peralatan sebesar 10%, maka perhitungannya Rp25 juta dikalikan 10% sama dengan Rp250.000. Jadi pencatatan di jurnal penyesuaian antara debit dan kredit menjadi Rp250.000. Tetap di tanggal 6 ada akun piutang usaha masuk di debit sebesar Rp25 juta. Ada akun pendapatan jasa masuk di kredit sebesar Rp25 juta. Di jurnal penyesuaian tidak ada, tetap sama debit dan kredit Rp25 juta. Di tanggal 11 ada akun piutang usaha masuk di debit sebesar Rp30 juta. Di akun pendapatan jasa masuk di kredit sebesar Rp30 juta. Di jurnal penyesuaiannya tidak ada, tetap sama Rp30 juta antara debit dan kredit. Tetap di tanggal 11 ada akun kas masuk di debit sebesar Rp25 juta. Ada akun pendapatan jasa diterima di muka masuk di kredit sebesar Rp25 juta. Jurnal penyesuaiannya tidak ada, tetap sama debit dan kreditnya Rp25 juta. Tanggal 15 ada akun kas masuk di debit sebesar Rp20 juta. Ada akun pendapatan jasa diterima di muka masuk di kredit sebesar Rp20 juta. Tidak ada jurnal penyesuaiannya sehingga tetap sama Rp20 juta antara debit dan kredit. Di tanggal 18 ada akun kas masuk di debit sebesar Rp30 juta. Ada akun pendapatan diterima di muka sebesar Rp30 juta. Di jurnal penyesuaiannya tetap sama antara debit dan kredit, tidak ada penyesuaian, yaitu sebesar Rp30 juta. Di tanggal 19 ada akun beban masuk di debit sebesar Rp7.500.000 dan akun kas masuk di kredit sebesar Rp7.500.000. Tidak ada penyesuaian, tetap sama antara debit dan kredit sebesar Rp7.500.000. Di tanggal 20 ada akun perlengkapan kantor masuk di debit sebesar Rp10.500.000. Kedua akun kas masuk di kredit sebesar Rp10.500.000. Jurnal penyesuaiannya tidak ada, tetap sama Rp10.500.000 antara debit dan kredit. Di tanggal 23 ada akun kas masuk di debit sebesar Rp25 juta. Di akun pendapatan diterima di muka masuk di
dikredit sebesar 25 juta rupiah, tidak ada penyesuaian, yaitu tetap sama antara debit dan kredit sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 25 ada akun beban gaji masuk ke debit sebesar 4 juta rupiah, ada akun kas yang masuk di kredit sebesar 4 juta rupiah. Di jurnal penyesuaiannya tidak ada penyesuaian, tetap sama 4 juta di debit kreditnya. Di tanggal 29 ada beban listrik dan air masuk di debit sebesar 2.850.000 rupiah. Akun kas masuk di kredit sebesar 2.850.000 rupiah. Tidak ada penyesuaian, tetap sama antara debit dan kredit sebesar 2.850.000 rupiah. Selanjutnya di tanggal 30 ada akun beban telepon sebesar 525.000 rupiah. Ada akun kas masuk di kredit sebesar 525.000 rupiah. Di sini mengalami penyesuaian karena ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000 rupiah. Jadi yang awalnya 525.000 rupiah ditambah 500.000, totalnya di jurnal penyesuaian antara debit dan kredit sebesar 1.025.000 rupiah. Jadi total semuanya di neraca saldo di akun debit sebesar 580.075.000 rupiah, di kredit sama 580.075.000 rupiah. Di jurnal penyesuaiannya di akun debit, maksudnya masuk uang sebesar 552.825.000 rupiah, di kredit sama masuk uang sebesar 552.825.000 rupiah. Demikian presentasi dari tugas akuntansi yang telah saya kumpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.